Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niputus Rahayu dengan NIM DS 0323015. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah metodologi pendidikan dengan dosen pengampu, mohon maaf Bapak yang sebut namanya Wayan Sudarsana SPD MPD. Di sini saya mengambil judul peran guru dalam menanamkan nilai karakter toleransi melalui pembelajaran aktif berbasis inquiry terbimbing di SD Impres 3 Tolai. Yang terhormat pembimbing 1, mohon maaf yang sebut namanya Ibu Putu Sartiana Rayanti SPD MPD. Dan yang terhormat pembimbing 2, mohon maaf yang sebut namanya Bapak Iketut Kertayasa SPD MPD. Baik, di sini yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh calon peneliti di SD Impres 3 Tolai, masih terlihat bahwa penanaman nilai karakter toleransi pada siswa belum berjalan secara optimal. Dalam kegiatan pembelajaran kelas, masih dijumpai siswa yang kurang mampu menghargai perbedaan. Misalnya memilih teman tertentu saja saat kerja kelompok, masih ada yang mengejek teman ketika melakukan kesalahan, serta belum terbiasanya siswa untuk saling mendengarkan pendapat saat diskusi berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap toleransi di antara siswa masih perlu diperkuat. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru masih banyak menggunakan metode ceramah sehingga kesempatan siswa untuk berinteraksi secara aktif menjadi terbatas. Akibatnya, siswa belum terbiasa untuk bekerja sama secara baik, berdiskusi dan menyampaikan pendapat dengan menghargai pandangan orang lain. Meskipun guru sudah berusaha menanamkan nilai toleransi melalui nasihat dan pembiasaan, namun hasilnya belum tentu terlihat merata pada semua siswa. Perbedaan karakter siswa di kelas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Ada siswa yang aktif dan percaya diri, tetapi ada juga yang cenderung diam dan kurang berani berpendapat. Hal ini membuat interaksi antar siswa belum berjalan secara seimbang, sehingga proses pembentukan sikap toleransi belum berkembang secara maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada belum terbentuknya sikap toleransi pada siswa secara menyeluruh di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk berinteraksi. Salah satu pendekatan yang dianggap sesuai dengan pembelajaran aktif berbasis inquiry terbimbing, karena melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar, bekerja sama, saling menghargai pendapat, dan membiasakan diri menerima perbedaan dalam proses belajar. Adapun 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman guru tentang nilai karakter toleransi dalam proses pembelajaran di SD Impres 3 Tolai. Dan yang kedua, bagaimana penerapan pembelajaran aktif berbasis inquiry terbimbing dalam menanamkan nilai karakter toleransi pada siswa di SD Impres 3 Tolai. 1.3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman guru mengenai pentingnya nilai karakter toleransi dalam proses pembelajaran di SD Impres 3 Tolai. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembelajaran aktif berbasis inquiry terbimbing dalam menanamkan nilai karakter toleransi pada siswa di SD Impres 3 Tolai. 1.4 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada bagi guru sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki dan meningkatkan metode pembelajaran agar lebih efektif, khususnya dalam menanamkan nilai toleransi kepada siswa melalui pembelajaran yang lebih aktif. Yang kedua bagi sekolah sebagai upaya dalam memperkuat pendidikan karakter serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, harmonis, dan saling menghargai antar siswa. Yang ketiga bagi peneliti yaitu sebagai pengalaman langsung dalam melaksanakan penelitian serta menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang pendidikan khususnya terkait pembentukan karakter siswa. 1.5 ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada peran guru dalam menanamkan nilai karakter toleransi dalam proses pembelajaran di kelas. Subjek penelitian adalah guru kelas tinggi di SD Impres 3 Tolai yang berperan langsung dalam membimbing dan mengarahkan siswa. Objek penelitian yaitu pembelajaran aktif berbasis inquiry terbimbing di mana siswa terlibat dalam diskusi, kerjasama, dan pemecahan masalah dengan arahan guru. Penelitian dilaksanakan di SD Impres 3 Tolai karena memiliki pembelajaran yang cukup aktif sehingga memungkinkan pengamatan penanaman nilai toleransi. Adapun bab 2 kajian pustaka dan penelitian terdahulu. 2.1 penelitian terdahulu.
Sulaika dan Susanto 2023 menunjukkan bahwa guru berperan penting dalam menanamkan toleransi melalui keteladanan, diskusi, dan kegiatan sosial sehingga dapat mengurangi bullying. Persamaannya, sama-sama membahas peran guru, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada pembelajaran inquiry terbimbing. Yang kedua, Pitaloka dan Purwanta 2021 menjelaskan bahwa toleransi ditanamkan sejak dini melalui keteladanan, pembelajaran, dan pembiasaan sikap saling menghargai. Persamaannya sama-sama membahas peran guru. Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada pembelajaran aktif berbasis inquiry. Yang ketiga, Rahmat et al. 2023 menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam menanamkan toleransi melalui pembelajaran dan kegiatan sekolah sehingga meningkatkan kerjasama siswa. Persamaannya sama-sama menanamkan sikap toleransi. Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada peran guru dalam kelas. Yang keempat, Society et al. 2024 menjelaskan bahwa guru membentuk karakter siswa melalui pendidikan PPKN dengan menjadi teladan dan pembimbing. Persamaannya sama-sama membahas peran guru. Perbedaan penelitian ini lebih fokus pada nilai toleransi. Yang kelima, Alim Mutakin DKK 2025 menunjukkan bahwa guru menanamkan toleransi melalui diskusi, pembelajaran kontekstual, dan keteladanan. Persamaannya sama-sama membahas toleransi. Perbedaannya penelitian ini menggunakan pendekatan inquiry terbimbing. 2.2 konsep. 2.2 konsep yaitu ada 2.2.1 konsep peran guru, 2.2.2 konsep nilai karakter toleransi, 2.2.3 konsep pembelajaran aktif, dan 2.2.4 konsep inquiry terbimbing. 2.4 kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan alur hubungan antara masalah, teori, tindakan, dan hasil yang diharapkan. Permasalahan yang ditemukan di kelas tinggi SD Impres 3 Tolai adalah masih rendahnya sikap toleransi siswa, seperti kurang menghargai pendapat teman, memilih teman, dan kurang kerjasama dalam kelompok. Sehingga teori toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menerima perbedaan. Nilai ini penting ditanamkan sejak sekolah dasar karena berperan dalam pembentukan karakter siswa. Sebagai solusi yang digunakan pembelajaran aktif berbasis inquiry terbimbing yang mendorong siswa untuk aktif berdiskusi, bekerja sama, dan menemukan jawaban secara bersama dengan bimbingan guru. Dari proses tersebut diharapkan siswa lebih sering berinteraksi secara positif sehingga sikap toleransi mereka dapat meningkat. Baik, di sini ada bagian kerangka berpikir. Yang pertama yaitu kerangka sikap toleransi siswa. Yang kedua, perlu menanamkan nilai karakter. Yang ketiga, penerapan pembelajaran inquiry terbimbing. Yang keempat, siswa aktif dan bekerja sama. Yang kelima, siswa belajar menghargai pendapat. Dan yang terakhir, terbentuknya karakter toleransi siswa. Adapun bab 3, metode penelitian. 3.1 rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran guru dalam menanamkan nilai karakter toleransi di dalam kelas. Penelitian ini tidak hanya melihat hasil tetapi juga proses pembelajaran seperti cara guru mengajar, membimbing, dan interaksi antar siswa. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh data langsung dari kondisi nyata di lapangan sehingga dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peran guru dan proses penanaman nilai toleransi melalui pembelajaran aktif berbasis inquiry terbimbing. 3.2 lokasi penelitian. 3.2 lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Impres 3 Tolai pada tahun ajaran 2026 sampai 2027. Sekolah ini berlokasi di Tolai, Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. SD Impres 3 Tolai dipilih karena proses pembelajaran sudah cukup aktif, namun masih ditemukan siswa yang kurang menunjukkan sikap toleransi dalam berinteraksi di kelas. 3.3 sumber data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder untuk mendapatkan data yang valid. 3.3.1 data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari guru hasil observasi selama pembelajaran di kelas. 3.3.2 data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti RPP, dokumentasi kegiatan pembelajaran, serta buku dan jurnal yang relevan.
3.4 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran serta interaksi guru dan siswa dalam menanamkan nilai toleransi. Wawancara dilakukan dengan guru untuk mengetahui pemahaman dan strategi dalam menanamkan nilai toleransi. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data berupa foto, catatan, dan perangkat pembelajaran untuk memperkuat hasil penelitian. 3.5 Instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penelitian berperan sebagai instrumen utama karena terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat memahami kondisi di lapangan secara mendalam. Selain itu, digunakan instrumen pendukung berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, serta alat dokumentasi seperti kamera dan catatan untuk membantu pengumpulan data agar lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian. 3.6 Teknik analisis data. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang penting, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis agar mudah dipahami dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. 3.7 Keabsahan data. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, yaitu membandingkan beberapa guru, triangulasi teknik dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi menyederhanakan data yang penting, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis agar mudah dipahami dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. 3.7 Keabsahan data. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, yaitu membandingkan beberapa guru, triangulasi teknik dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi waktu, pengambilan data pada waktu berbeda, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Di sini ada pun kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Impres Tigatulai dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai karakter toleransi pada siswa. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan dan membimbing siswa dalam bersikap saling menghargai. Melalui pembelajaran aktif berbasis inquiry terbimbing, siswa dapat belajar bekerja sama, berdiskusi, dan menghargai pendapat teman. Dengan cara ini, nilai toleransi dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dengan demikian, peran guru dan pembelajaran yang tepat dapat membentuk siswa SD yang memiliki sikap toleransi, mampu bekerja sama, dan hidup rukun dalam keberagaman. Baik, sekian pemaparan tugas yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan Om Santi 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 Om. Bakti untuk negeri, bersatu, bekerja sama, jaya bersama. Yeay!